Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya semasa kecil yang tinggal bersampingan dengan rumah angker. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Rumah kosong sepertinya identik dengan hal-hal yang di luar nalar. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Namun semua itu tak luput dari tradisi kebudayaan yang ada di negara kita. Contohnya hal yang aku alami beberapa tahun ke belakang. Aku asalnya berada di sebuah desa yang berbeda dengan rumah angker tersebut. Konon katanya di rumah tersebut sudah banyak penampakan yang warga sekitar temui, mulai dari sosok kuntilanak, pocong, bahkan menurut warga sekitar ada yang telah melihat penampakan ular yang besarnya sebesar pohon kelapa dan panjangnya mencapai 10 meter kurang lebih. Pada tahun 98 atau 1998, aku baru saja pindah rumah ke desa tersebut. Alasan orang tuaku pindah dikarenakan ingin dekat dengan nenekku beserta buyutku, dikarenakan buyut yang sudah sangat tua waktu itu dan kondisinya sakit-sakitan, maka ibuku memutuskan untuk pindah ke rumah nenek agar leluasa merawat buyutku yang sedang sakit. Awal kepindahanku disambut oleh buyut dan juga nenek-nenekku, karena kebetulan waktu itu akulah yang sangat disayangi oleh nenek buyutku. Karena mungkin akulah buyut yang dekat dengan nenek buyutku, karena yang lainnya pada jauh, bahkan ada yang tinggal di ibu kota. Namun semenjak aku mulai memasuki rumah buyutku yang berdekatan dengan rumah angker yang dibicarakan oleh warga, aku merasakan hal yang belum pernah aku rasakan. Setiap sehabis maghrib, suasana di rumah itu sangatlah sunyi. Namun, aku sering mendengar suara-suara orang yang sedang berbincang atau sedang mengobrol. Padahal di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Bahkan sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Dan sesekali apabila aku melihat rumah itu di balik jendela, rumah itu seperti ada orang yang sedang beraktivitas. Hendak kutanyakan pada nenek dan nenek buyutku, namun aku tidak berani. Aku takut bukan jawaban yang didapat, namun malah omelanlah yang nanti aku dapat. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, rumah buyutku pun sepertinya mulai ada yang mengganggu. Mulai dari suara-suara, bayangan-bayangan samar, hingga wujud makhluk halus menampakkan wujud. Mulai dari perempuan yang menggunakan pakaian serba putih dengan suara tawa yang sangat mengerikan, sedang mengayun-ayunkan kakinya di atas pohon jambu di halaman rumah nenek buyutku. Dan terkadang terlihat sosok
pocong yang sedang berdiri di sudut kamar mandi. Lalu disusul dengan suara-suara seperti suara kodok, namun suaranya sangat berat. Kalau warga di sini menyebutnya endokan. Sering aku merasakan takut dan tak jarang juga aku menangis dan jatuh sakit setelah melihatnya. Walaupun berulang kali aku sudah diperingatkan oleh nenek buyut dan juga nenekku agar aku tidak melihatnya, namun perasaan penasaranku waktu itu sangat besar. Mungkin karena aku masih kecil waktu itu, dan mungkin juga watakku yang waktu itu yang selalu ingin tahu. Selang beberapa minggu setelah banyaknya penampakan-penampakan tersebut, akhirnya nenek buyutku menghembuskan napas terakhirnya, dan semenjak saat itulah kisah horor pun kerap menghampiriku dari rumah kosong tersebut. Lewat 1 minggu setelah sepeninggalan nenek buyutku, akhirnya rumah nenek buyutku kembali sepi karena seluruh anak-anaknya sudah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Tinggallah nenek, aku, beserta kedua orang tuaku. Selepas Isya, di saat aku sedang belajar, samar-samar aku mendengar seseorang yang memanggilku dari rumah tersebut. Kuintip dari balik jendela, namun tak kulihat apa-apa dari rumah itu, hanya gelaplah yang kulihat. "Ada apa, Lil?" tanya bapakku. "Sepertinya ada yang memanggilku, Pak," jawabku. "Siapa yang memanggilmu?" tanya bapakku. "Nggak tahu, Pak, tapi suaranya sangat jelas ku dengar. Sepertinya asal suaranya dari rumah kosong itu, Pak," jelasku. "Ya sudah, jangan didengarkan apabila kamu mendengar suara yang memanggilmu," jawab bapakku. Aku pun mengangguk dan melanjutkan belajar. Sebenarnya rasa merinding masih menyelimutiku pasca meninggalnya nenek buyut. Namun rasa itu aku tepis jauh-jauh. Mana mungkin nenek buyut yang sayang padaku akan mencelakaiku, ucapku dalam hati. Apalagi nenek buyutku orang yang taat dalam beragama. Mana mungkin buyutku akan menyesatkanku, ucapku masih dalam hati. Dan aku pun masih melanjutkan belajar bersama bapak. Lepas dari itu, aku merasa kebelet ingin buang air kecil ke kamar mandi. Berhubung kamar mandiku berada di luar, yang pasti apabila aku hendak ke kamar mandi, pastinya rumah itu terlihat jelas. Ku berjalan ke kamar mandi, sesekali kulirik mataku tepat ke rumah tersebut, dan terdengar suara orang yang mentertawaiku tepat di atas genting rumah tersebut sembari mengayun-ayunkan kakinya. Lalu kulirik kembali ke samping, dan ternyata di sana banyak sosok yang sedang meloncat-loncat mengelilingi rumah tersebut. Dengan gemetar aku pun mempercepat acara buang air kecilku, dan kemudian aku lari masuk ke dalam rumah dengan ngos-ngosan. "Kamu kenapa, Lil?" tanya ibu dan bapak. "Anu Mi, tadi Lil melihat banyak orang yang sedang loncat-loncat di halaman rumah itu," jelasku. "Sudah Umi bilang kalau ke kamar mandi matanya jangan melihat ke rumah itu," ucap ibuku. "Tadi juga sudah berusaha untuk tidak melihat ke sana, Mi, tapi penasaran dengan suara yang mentertawaiku," jawabku. "Ya sudah, sekarang kamu masuk kamar dan tidur. Jangan lupa baca doa," perintah ibuku. Aku pun menurutinya, dan kemudian aku langsung masuk kamar dan tidur. Namun selepas aku tertidur, kemudian aku dikagetkan dengan suara yang mengetuk-ketuk dinding yang terbuat dari anyaman bambu.
dengan suara-suara seperti suara kodok, namun terdengar sangat berat. Dengan rasa takut, aku pun tak bisa berkutik sedikit pun, dan badan rasanya sulit untuk digerakkan. Bibir pun terasa keluh saat akan mengucapkan sesuatu. Sebisa mungkin aku berdoa agar malam segera berlalu. Keringat dingin bercucuran membasahi seluruh badanku. Bapakku yang melihat kondisiku seperti itu sontak panik dan menghampiriku. Namun anehnya, badanku pun masih sulit untuk kugerakkan. Dengan rasa panik, bapakku mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat isya. Karena waktu isya, bapakku sedang membeli makanan untukku. Jadi baru sempatlah bapakku menjalankan sholat isya. Dan kebetulan waktu isya masih ada, karena waktu baru menunjukkan jam 8:30 malam. Itu pun di samping aku yang sedang tertidur. Terdengar jelas suara Bapa membacakan bacaan doa dan seketika itu tubuhku bisa kembali digerakkan. Dengan spontan aku langsung memeluk ibuku dan menangis. Ibuku bertanya apa yang terjadi, namun aku tidak berani memberitahukannya sekarang. Mungkin besok akan aku ceritakan dalam pikirku. Setelah kejadian tadi, aku menjadi takut untuk tidur di kamar nenek dan lebih memilih untuk tidur di ruang TV bersama bapak yang kebiasaannya menonton TV di malam hari, menonton pertandingan sepak bola. Dan akhirnya aku pun bisa tertidur dengan pulas walau suara televisi terdengar berisik. Menurutku lebih baik berisik karena suara televisi dibanding berisik karena suara-suara yang seram. Singkat cerita, pagi pun tiba dan aku pun terbangun, lantas mandi dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Di sela-sela aku mandi dan kembali kulihat rumah tersebut. Dan keadaannya memang tidak ada siapa-siapa, namun agak seram dilihatnya. Lalu aku pun mandi dengan terburu-buru dan kemudian aku berangkat ke sekolah. Dengan keadaan badan yang kurang sehat, bahkan setelah sampai di sekolah pun aku terlihat hanya melamun saja dan sesekali aku ditegur oleh guru. "Kamu kenapa, Lil? Dari tadi melamun terus?" tanya bibiku yang berprofesi seorang guru. "Gak apa-apa, Bu," jawabku singkat. "Kamu sakit, Lil?" Tanyanya lagi. "Agak sedikit kurang enak badan, Bu," jawabku. Dengan rasa khawatir, Bu Guru pun mengantarkan aku pulang. Namun setelah sampai rumah, bukannya membaik, malah rasa cemas menghampiriku. Cemas apabila aku diganggu lagi. Maka ibuku pun mempertanyakan keadaanku dan tentang kejadian semalam. "Sebenarnya ada apa semalam sampai kamu terkaget seperti itu?" tanya ibuku. "Semalam Holil mendengar suara yang mengetuk-ngetuk dinding, Mi. Lalu setelah itu terdengar suara dokan," jawabku sambil ketakutan. "Emang Mi gak mendengar?" tanyaku. "Semalam gak dengar apa-apa kok. Gak ada suara apa-apa di kamar maupun di luar," jawab ibuku. "Masa Mi gak dengar? Suaranya begitu kencang sampai-sampai tubuhku kaku dibuatnya dan bibir pun tak bisa berucap seperti terkunci," tanyaku sembari menjelaskan. "Beneran, Mi gak mendengar suara apa-apa," jawab ibuku. Bibiku yang berprofesi seorang guru pun terdiam mendengar ceritaku dan sedikit merasakan merinding di tubuhnya, lalu bergegas pergi meninggalkan rumah buyutku. Setelah itu, aku pun demam tinggi yang mengharuskan aku dirawat beberapa hari di puskesmas.
Di puskesmaslah aku bisa beristirahat dengan tenang tanpa gangguan dari mereka. Setelah kondisiku membaik, aku pun diizinkan pulang. Namun setelah pulang, selang beberapa hari lagi dan lagi aku mendapat gangguan dari mereka lagi, dan akhirnya aku pun jatuh sakit kembali dan harus dirawat lagi di puskesmas. Kejadian seperti itu berulang-ulang selama 1 tahun. Namun semakin kesini, walaupun aku sering melihat atau mendengar, tapi aku tidak jatuh sakit. Mungkin kini yang menampakkan wujud pun bertambah. Bukan hanya sosok kuntilanak dan pocong saja, melainkan sosok-sosok lain juga, seperti sosok kelong wewe yang keluar saat matahari tenggelam atau waktu maghrib tiba. Saat itu tepat azan maghrib berkumandang, ku tidak sengaja melihat ke arah rumah itu. Setelah setahun lamanya aku tidak berani melihat rumah itu. Tepat di semak-semak pohon bambu terlihat sesosok perempuan dengan perawakan yang lumayan berisi, dengan payudara yang sangat besar, sedang menatap dan melotot ke arahku yang berada di balik jendela. Menurut ibuku, sosok itu bisa menyembunyikan anak kecil apabila waktu maghrib masih berkeliaran di luar rumah. Mungkin sosok itu kini tubuhku terasa memanas. Melihat sosok itu, kini tubuhku terasa panas dingin. Namun tidak jatuh sakit seperti kemarin-kemarin, hanya rasa ngeri yang aku rasa. Setelah aku palingkan mukaku untuk tidak melihat makhluk itu, di samping wajahnya yang seram, ditambah makhluk itu terus melihat ke arah rumahku, dan aku pun bersembunyi di balik badan ibuku. Ibu yang melihatku ketakutan lantas menanyaiku, "Kamu kenapa, Lil?" tanya ibu. I, i, Itu bu, aku melihat makhluk dengan tetek besar di semak-semak belakang rumah itu, jawabku. Nenekku pun ikut nimbrung dan menjelaskan. Makhluk itu selalu menampakkan wujudnya setiap menjelang maghrib tiba. Menurut nenekku, makhluk itu hanya sebuah peringatan kepada setiap anak kecil yang berkeliaran saat waktu maghrib tiba. Kalau ada anak yang apes, anak itu disembunyikan di balik teteknya yang besar. Seakan-akan tubuh anak itu diselimuti oleh teteknya, dan tak akan ada yang bisa melihat anak itu selain orang yang bisa melihat dunia sebelah, jelas nenek. Nah, buktinya aku bisa melihat mereka, jawabku pada nenek. Nenekku pun terdiam sejenak dan berpikir, apa mungkin Mih memberikan penglihatannya pada si Halil? Gumam nenekku. Apa kamu dikasih sesuatu sama nenek buyutmu? Tanya nenekku padaku. Sesuatu apa, Nek? Tanyaku. Ya, sesuatu seperti benda-benda gitu, jelas nenekku. Tidak, aku tidak pernah menerima benda apapun dari nenek buyutku, jawabku. Syukurlah kalau tidak menerima benda apapun, jelas nenekku. Emang kenapa gitu, Nek? Tanyaku. Sudah, tidak apa-apa, mungkin makhluk itu lagi apes aja, makanya bisa melihat dia dengan jelas, jelas nenekku. Apes? Berarti semua yang menampakkan wujud itu mereka sedang apes gitu, gumamku. Mudah-mudahan semua itu benar, mereka sedang apes karena bisa terlihat olehku, pikirku. Menguatkan dan berharap aku tidak bisa melihat mereka lagi.
Aku pun kini berusaha meyakinkan diri kalau apa yang dikatakan nenek itu benar. Mereka hanya sedang apes. Setelah aku yakin, kini aku pun sudah terbebas dari bayang-bayang dan rasa takut akan penampakan mereka. Dan mereka pun sudah tidak menampakkan wujudnya padaku, namun kini pada orang lain. Banyak warga yang sering melihat penampakan-penampakan dan bercerita padaku. Namun aku tidak menanggapinya karena aku takut hal itu menjadi menerorku lagi. Dengan keusilan-keusilan mereka. Singkat cerita, bertahun-tahun lamanya kini aku pun tidak pernah mendapatkan gangguan ataupun diusili oleh mereka. Namun setelah aku masuk sekolah menengah pertama dan waktu itu aku ada kegiatan kelompok yang mengharuskan aku pulang larut malam dengan melewati rumah yang biasa dibilang angker seorang diri. Waktu itu aku diberikan tugas kelompok bersama beberapa orang temanku di sebuah rumah temanku yang berada di desa sebelah. Tugasnya bisa dibilang sangat sulit karena harus mencari barang-barang yang tidak ada di desaku dan juga di desa teman-temanku. Untuk mendapatkan barang yang ditugaskan, haruslah pergi ke pusat perbelanjaan di kotaku yang dengan jarak yang lumayan jauh. Setelah semua barang terkumpul, kita pun berkumpul kembali di rumah salah satu temanku, namun di desa sebelah. Dengan kerjasama yang kompak, akhirnya tugas pun selesai dengan hasil yang memuaskan menurut kami. Namun belum tentu buat para guru-guru. Setelah selesai, aku pun tidak langsung pulang. Aku bersama yang lainnya beristirahat sejenak untuk menghilangkan penat di kepala akibat mencari dan mengerjakan tugas dari sekolah. Tak terasa waktu pun larut dan menunjukkan pukul 11 malam. Jujur saja, waktu itu baru pertama kalinya aku pulang ke rumah sampai larut malam seperti ini. Awalnya kita pulang bersama-sama dengan yang lain. Namun tepat di perempatan jalan kampung, kita pun berpisah satu sama lain. Ada yang pergi ke arah utara, ada yang pergi ke arah timur, ada yang pergi ke arah barat, dan aku pun ke arah selatan. Setelah aku masuk jalan itu, aku seperti melihat ada yang menutupi jalan di samping rumah angker itu. Dengan penasaran, aku pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Berani tidak berani, aku harus lewat jalan itu karena aku malas kalau aku harus mengambil jalan yang memutar. Karena jalan memutar sangatlah jauh. Setelah aku mendekati, sesuatu yang menutup jalan itu pun seakan bergerak-gerak. Masih dengan rasa penasaran, aku pun mendekat lebih dekat lagi. Namun setelah dekat, dengan rasa kaget, aku melihat sesuatu yang menutupi jalan itu ternyata bersisik. Setelah aku perhatikan lagi dengan mendadak, kini nampak sebuah kepala. Kepala itu mirip seperti kepala ular, ucapku pelan. Dan benar saja, itu kepala ular yang menghampiri tubuhnya yang berada di jalan. Sontak aku menjerit dan terjengkang ke belakang saat melihat kepala ular itu mendekati tubuhnya. Setelah aku terjengkang, terlihat ular besar itu seperti hendak menyerangku, namun tidak jadi karena di perempatan tadi ada sebuah sepeda motor yang mengarah ke sini dengan penerangan yang menyilaukan. Lalu ular raksasa itu pun beranjak pergi dan aku lihat ular itu
memasuki sebuah lubang seperti sumur di belakang rumah angker itu. Setelah itu pengendara motor itu bergegas menarikku karena menurut orang itu aku hampir saja terkena sabetan ekor ular itu. "Kamu gak apa-apa Tong?" tanya Mang Ali pengendara motor. "Gak apa-apa Mang," jawabku sembari gemetaran. "Kamu mau kemana? Malam-malam seperti ini lewat jalan sini, sendirian lagi?" tanya Mang Ali. "Mau pulang Mang, habis kerja kelompok, mengerjakan tugas di sekolah," jawabku. "Di mana rumahmu?" tanya Mang Ali lagi. "Itu Mang, di samping rumah ini," jawabku. "Ya sudah, Amang antar ya sampai depan rumah, soalnya kamu kelihatan lemas sekali," ucap Mang Ali. Aku pun dinaikkan ke sepeda motor itu dan sesekali aku mendengar suara mereka mentertawakanku dan sesekali berucap, "Udah besar masih aja penakut," ucap makhluk itu. Dan aku juga kini melihatnya lagi. Kalau di rumah itu terasa ramai, banyak orang di dalamnya, padahal tidak ada siapa-siapa. Aku tidak menghiraukan dan motor Mang Ali pun berjalan dan mengantarku sampai depan rumahku. Sebelum Mang Ali pergi, Mang Ali berpesan, "Tong, jangan ceritakan apa yang tadi kamu lihat pada siapapun," ucap Mang Ali. Aku pun mengangguk paham. Takutnya kalau orang-orang tahu, pasti akan mengusik mereka dan pasti nanti akan ada korban, jelas Mang Ali. Aku pun mengangguk lagi dan berpamitan pada Mang Ali. "Atur nuhun ya Mang, abdi langsung masuk rumah," kataku pada Mang Ali. Mang Ali pun mengangguk. "Tong, satu lagi, cepat kamu tidur dan jangan lupa berdoa," nasihat Mang Ali untukku. Aku pun mengangguk dan langsung masuk rumah, dan Mang Ali pun langsung berlalu pergi. Setelah kejadian itu pun aku langsung meminta pada ibu untuk pindah ke rumah yang semula atau ke rumah yang dulu yang berada jauh dari rumah nenek, karena aku trauma dengan kejadian malam itu. Dan ibu pun menyetujuinya, dan kita pun pindah rumah dengan membawa nenekku untuk ikut ke rumah kami. Namun sesekali kami pun suka mengunjungi rumah nenek untuk sekedar bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang berada di sana. Dan untuk sementara kisah ini pun berakhir. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang suka, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.